Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 yes. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke, ya selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Semuanya sudah siap belajar ya? Siap. Oke, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan dan dirahmati Allah ya. Kita berdoa bersama. Selanjutnya kita akan dulu bagaimana, apakah ada yang izin hari ini? Lengkap ya? Oke, baik, lengkap. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mempelajari hari ini, kita ice breaking dulu untuk merefresh dan kalian siap belajar biar nanti semuanya semangat. Kita ice breaking dulu. Kita sambil nyanyi-nyanyi dulu. Caranya ini, ayo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kanan lagi. Tengok kanan ya, kita menghadap ke kanan. Tengok kanan, tengok kiri. Kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Bisa ya? Oke, sambil tepuk tangan boleh. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Nah, sekarang ganti. Kita ganti jawab dengan salam. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam, gitu ya. Ya, coba ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Semoga dengan awalan ini kita lebih semangat dalam belajar. Kita lanjut. Baik anak-anak. Sekarang kamu siapkan buku pelajarannya, dibuka, kipas. Kita akan pelajari materi baru, yaitu harmoni dalam ekosistem. Jadi dulu bab 2. Kita kemarin sudah mempelajari tentang cahaya, kita sudah mempelajari tentang bunyi. Nah, kali ini kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah tadi sebelum berangkat sekolah kalian semua sudah sarapan? Sudah sarapan ya. Untuk apa sarapan? Untuk mengisi energi. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Gunanya apa? Untuk beraktivitas, untuk tumbuh. Oke. Nah, kita pahami dulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menjelaskan konsep rantai makanan dan peran tiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan dan perannya setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Selanjutnya membuat model rantai makanan. Jadi nanti biar kalian lebih paham tentang rantai makanan, kalian akan belajar membuat urutan. Roll itu urutan rantai makanan. Terus selanjutnya menerapkan berpikir komputasional untuk memprediksi akibat hilangnya salah satu komponen dalam rantai makanan lagi. Ini sesuatu yang beda kita terapkan di sini dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalian belajar di sini kita konsep dengan sedikit berbeda cara belajarnya dengan pembelajaran mendalam dan sudah saya integrasikan dengan pembelajaran coding. Coding itu apa toh? Coding yang pertama yaitu cara nih komputer merekam data itu bagaimana.
Jadi pikiran kita itu sebenarnya sama dengan pikiran komputer. Manusia punya otak, kalau komputer punya apa? Jadi nyimpen data, memory card, ya kan? Atau apa namanya, hard disk, ya. Itu adalah otaknya komputer, semuanya direkam di situ. Oke lah. Sekarang pembelajaran saat ini kalian diarahkan bagaimana merekam pembelajaran dan masuk dalam otakmu dengan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir komputer dalam rekam data. Tahap-tahapannya seperti apa nanti kita baca di sini. Ini sekilas tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan formatif ini. Nah, yang pertama, karena kita akan belajar tentang rantai makanan, nah, tentunya yang pertama ada hal yang harus kamu pahami, yaitu tentang ekosistem. Apakah ekosistem kira-kira? Coba dibaca dulu sedikit ekosistem apa ya? Di bukumu coba kita pahami dulu, kita lakukan pemahaman dulu, baru nanti kita akan melakukan pembelajaran bermakna seperti apa. Ekosistem kita sudah tahu, coba dibaca yang sudah tahu ekosistem. Ekosistem ini, nah di situ apa yang dimaksud ekosistem? Coba dibaca, ayo Widya dibaca. Baca, ekosistem itu apa? Ekosistem yang itu interaksi antara makhluk hidup, biologis, dan benda-benda tak hidup, abiotik, sesuai lingkungan. Nah ini, jadi ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup, namanya biotik, atau dan interaksi bersama siapa? Interaksi bersama makhluk tak hidup, ya. Bersama makhluk tak hidup disebut abiotik dalam suatu lingkungan, atau lingkaran dalam suatu lingkungan. Jadi kalau bahasa mudahnya ekosistem itu disebut lingkungan. Ada lingkungan sawah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan kolam, ya kan? Itu jadi ekosistem itu tempat di mana makhluk hidup dan benda hidup berinteraksi, berhubungan. Interaksi itu hubungan. Oke, sekarang seandainya kita mempelajari tentang ekosistem sawah. Kayak kalian bayangkan, lingkungan kita ini lingkungan pedesaan, pastinya dekat dengan area persawahan. Ada yang belum pernah pergi ke sawah? Sudah kan? Nah, sudah semuanya. Bayangkan saat ini kalian berada di sawah. Kira-kira apa saja makhluk hidup yang bisa kamu temui di sawah? Ayo, ada yang tahu? Ayo coba sebutkan. Tikus, yang lain? Cacing, oke. Terus? Ulat, oke. Ular, burung, katak, semut, belalang, oke. Apa lagi? Nah, hewan semua loh tak sebut nih. Nah, apakah cuma hewan yang ada di sawah? Tidak. Apa lagi ayo coba? Tomat, oke. Terong, ada juga padi, timun, jagung, apa lagi? Kentang. Nah, kubis, ada. Banyak banget yang kita jumpai di sawah, baik itu berupa tumbuhan maupun berupa hewan. Nah, itu sekarang kita tak tunjukkan. Nah ini apa yang kamu sebutkan tadi ternyata benar kan? Ada tikus, ada belalang, ada ulat, ada rumput, ada katak. Ini apa ini? Ada laba-laba, elang. Ini apa ini? Ulat atau ular? Bisa cacing, bisa ulat ya. Bisa ulat. Ini ulat ya kan? Ini cacing ini berarti ya. Terus ini ada. Nah, banyak sekali yang ada di sawah. Kamu tadi bisa menyebutkan lebih banyak. Nah, sekarang ini bagaimana makhluk hidup tersebut mendapatkan makanan. Tadi kan kamu bilang ada proses transfer energi. Semua makhluk hidup menggunakan energi. Sekarang kita pahami. Tadi kamu sudah menyebutkan tumbuhan bisa memperoleh energi dari mana? Dari fotosintesis. Jadi ini bisa
masak sendiri, bisa mendapatkan makanan sendiri. Nah, selanjutnya, kalau bilang kata-kata, dapat energi dari mana? Dari makan apa kira-kira? Kata belalang. Oke, jadi kakak makan belalang. Belalang sendiri makan apa? Makan rumput. Oke, ini ada tikus. Tikus makan apa? Makan tumbuhan juga ya. Tikus makan tumbuhan juga. Ular makan apa? Tikus. Makan tikus bisa, makan katak yuk bisa, ya kan? Terus ini cacing. Ayo ya, dimakan apa cacing? Cacing itu adalah hewan pemureng. Cacing dimakan apa? Yang sudah ada di tanah yang sudah mati. Jadi kotoran, komponnya tumbuhan mati dimakan cacing, diuraikan. Terus juga kalau ada hewan mati, ya podo ya. Nah, sisa-sisa hewan yang mati agak diuraikan oleh cacing. Seperti itu. Jadi inilah caranya proses transfer energi yang terjadi dalam lingkaran apa tadi? Lingkungan sampah. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang kita akan memahami tentang keseimbangan lingkungan. Pertanyaan ketiga untuk pertanyaan pemantiknya. Nah, ini apa yang terjadi jika ular di sawah punah? Nah, kita pahami dulu tentang urutan rantai makanannya. Ternyata tadi di dalam lingkaran sawah terjadi terjadi perputaran atau siklus urutan proses makan dan dimakan. Dinamakan rantai makanan ini. Proses makan dan dimakan yang terjadi pada sebuah ekosistem itu dinamakan rantai makanan. Misalnya tadi kamu menyebutkan rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Kakak dimakan oleh ular. Ular dimakan elang mati. Nah, ketika tua elang akan mati. Dimakan siapa? Fungi atau ini dekomposer, hewan pengurai. Nah, setelah ini diuraikan, setelah ini mati tadi akan dikembalikan menjadi apa teman? Pupuk atau humus namanya. Nah, humus ini dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman kembali. Makanya terjadi siklus perputaran ini atau dikenal dengan proses rantai makanan. Nah, saiki pertanyaannya tadi, jika ular ini mati, apa yang terjadi? Jika ular mati, apa yang terjadi? Jika ularnya punah, ini begini, elangnya akan bingung, elangnya keluar juga, ya kan? Karena panganan kok, ya kan? Elangnya akan bingung dari makan. Nah, kalau nggak ada makan, berarti bagaimana elangnya? Mati juga, ya kan? Mati juga. Nah, ketika ini katanya bagaimana kalau nggak ada ular? Katanya akan berkembang menjadi lebih banyak, benar kayak semangat. Berarti kita apa? Yang habis adalah belalang. Belalang ini makan katak boleh panganan kok bilang. Belalangnya akan habis. Dan belalangnya habis, ini bagaimana? Subur, orang semangat. Nah, itu akhirnya terjadi apa? Ketidakseimbangan di alam seimbang. Ini paling buke, bikin itu buke. Tapi lanjut makanan bikin teh, jadi mati kan? Akhirnya banyak yang mati kalau tidak seimbang. Makanya kita sebagai manusia harus bijak. Jadi yo ojo kok upalen kabeh. Misalnya ini, wow, kita takut kan sama ular. Nah, tak tani yo takut. Kadang ego, ada ular di sawah, nih. Nah, padahal ini untuk menjaga keseimbangan. Ularnya dipakai nasi entek. Nek entek kayak akhirnya piye? Ini malah oke, ini entek, ini malah subur. Nah, akhirnya tidak seimbang seperti itu. Nah, terus di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Cara komputer itu merekam
pelajaran, merekam data. Nah ini tak digoyek. Saya kasih tahu sesuatu yang baru dalam sistem pembelajaran saat ini. Nah ini berpikir komputasional dari kata komputer, ya, komputasional, yaitu pendekatan pemecahan masalah secara logis menggunakan prinsip ilmu komputer agar dapat dijalankan baik oleh manusia maupun mesin. Caranya piye? Itu loh caranya. Caranya yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, kita kembalikan ke tadi dulu. Bukan kue lebih paham. Kita kembali ke sini dulu. Nah ini. Nah di sini semua makhluk hidup ini mempunyai peran masing-masing. Misalnya gini, saya sebutkan di sini ada tumbuhan. Tumbuhan tadi bisa membuat makanan sendiri. Makanya tumbuhan dinamakan apa? Produsen. Produsen itu bisa membuat makanan sendiri. Nah, selanjutnya karena ini bisa membuat makanan sendiri, ini nggak bisa membuat makanan sendiri. Nah, ini harus makan makhluk hidup lainnya. Yang dimakan apa? Yang dimakan adalah rumput atau produsen. Makanya dalam ini disebut konsumen. Konsumen itu adalah membutuhkan barang dari makhluk hidup lain untuk makan tadi. Nah, karena ini makannya adalah makan rumput, disebut hewan apa? Tidak jelas. Hewan yang makan rumput atau makan tumbuhan, dinamakan hewan apa? Nah, 4 sudah ini. Ada herbivora, karnivora, omnivora. Nah, pemakan rumput disebut apa ini? Herbivora. Nah, nanti semua hewan yang memakan rumput ini akan disebut herbivora atau konsumen tingkat 1. Jadi perannya belalang adalah konsumen tingkat 1. Paham ya? Nah, konsumen tingkat 1 jelas adalah hewan yang makan rumput. Saya coba sebutkan hewan apa saja sih kira-kira makan rumput atau makan tumbuhan selain belalang. Ayo, sapi, oke, boleh. Kambing, kelinci, domba, kerbau, marmot boleh. Ayo, kuda burung boleh loh ya. Jadi itu masuknya pada konsumen tingkat 1. Nah, pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke katak. Katak tadi makannya makan apa? Makan belalang, makan hewan kecil lainnya. Nah, ini disebut dalam rangka makanan. Ini adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Nah, terus selanjutnya ternyata katak yang masih dimakan oleh ular sehingga menetap apa? Perannya apa? Konsumen tingkat 3. Jadi dilanjut dulu ya. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Terus ini elang. Konsumen tingkat 4. Karena elang ini sudah tidak ada yang makan atau bisa mati diri, makanya ini dinamakan konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Nanti yang puncak ini itu juga apa? Misalnya dari ini dimakan tikus dimakan ular langsung elang. Jadi ini adalah konsumen tingkat 3. Dia tetap dianggap konsumen puncak. Misalnya, sapi, rumput dimakan sapi biasanya mati ya semangan. Biasanya mati loh. Jadi terjadi siklus pendek itu. Makanan pendek. Jadi rumput dimakan sapi ini mati, dimakan manusia atau digaet. Tapi yang dikubur loh, mati dikubur loh. Dikuburkan oleh hewan pengurai. Itu namanya rantai makanan pendek. Panjang seperti ini namanya panjang. Rantai makanan panjang. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Terus nanti setelah hewan konsumen puncaknya mati, nah ini yang harus kamu pahami. Ini akan
diuraikan oleh hewan pengurai disebut dekomposer. Nah, ini nanti merubah zat anorganik menjadi organik. Organiknya yaitu berupa humus. Humus itu bisa menyuburkan tanaman. Makanya nanti kembali ke tanaman lagi dari proses yang terjadi ini berurutan ini. Ketika sudah sampai konsumen puncak, mati diuraikan oleh hewan pengurai atau dekomposer, nanti dibutuhkan lagi oleh tumbuhan untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini yang termasuk hewan dekomposer ini bisa jamur, bisa belatung, bisa meneh. Fungi apa? Bakteri. Fungi jamur, bakteri. Fungi itu jamur. Nah, bakteri, cacing termasuk di sini ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita kembali ke cara berpikir komputer tadi. Cara berpikir komputer. Jadi masalah besar dijadikan ke masalah yang kecil. Tadi sudah saya jelaskan setiap makhluk hidup dalam rantai makanan tadi memiliki peran masing-masing. Yang pertama ada peran produsen. Sekarang yang termasuk berperan sebagai produsen, coba kalian amati ini ada lingkungan apa ini? Kira-kira lingkungannya apa? Ekosistem apa? Hutan. Sekarang kita amati bareng-bareng. Ini ekosistem hutan. Nah, kita pecahkan masalah dari yang terkecil dulu. Dari komputer itu merekam data dari sedikit gitu. Dari hal yang terkecil dulu. Kita golongkan dulu yang termasuk apa? Yang termasuk produsen di sini dalam rantai makanan yang ada di hutan. Yang termasuk produsen di sini apa saja? Kamu amati. Coba. Rumput, apa nih? Pohon. Ada, mungkin. Nah, ini apa? Bunga ya, ada bunga misalnya seperti itu. Nah, itu berarti ada pohon, rumput, bunga, dedaunan itu gimana ya kan? Jamur ini apa? Makhluk hidup tumbuhan? Bukan loh, bukan. Jadi bisa pohon, terus rumput ini bisa daun, bisa bunga ya. Itu adalah termasuk produsen. Nah, kalau tadi kamu sudah memahami tentang konsumen tingkat 1 apa ya? Hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Nah, konsumen tingkat 1-nya adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, sing ning kene iki apa saja yang ada di sini yang termasuk konsumen tingkat 1 apa? Zebra, oke. Kelinci, oke. Ini apa ini? Jerapah. Kalau anaknya apa? Gajah. Nah, terus itu ya. Ini konsumen tingkat 1-nya betul ini. Tadi ada gajah, ada kelinci, ada begitu. Kambing apa domba apa tak melanu buat ini zebra, ada jerapah, ya kan? Itu ada konsumen tingkat 1. Nah, sekarang kita cari lagi. Wes, konsumen tingkat 1 ini sudah kita kelompokkan ya. Kita kelompok lagi. Nah, sekarang konsumen tingkat 2-nya kita cari. Konsumen tingkat 2 itu yang pemakan apa? Hewan pemakan rumput. Hewan pemakan hewan rumput. Nah, apa ini? Apa kira-kira? Ular makan apa? Bisa makan kelinci ya? Oke, ular bisa makan kelinci. Terus apa nih? Macan makan apa ini? Bisa makan ini, bisa makan ini. Anaknya ini kan? Bisa nggak? Bisa makan ini. Nah, ini dari mau ini makan iso. Singa ya foto ya. Iso makan ini ya. Kudu-kudu nih. Ini singa. Gajah? Ini wani makan gajah kan? Nggak berani. Nek gede gajahe anak ayo wani. Ya kan tergantung. Iki apa iki? Badak makan apa biasanya? Budane lho, budak. Budane makan apa? Buah. Makan Rumput ya. Oke, rumput berarti ya makan rumput. Wes. Nih, jadi sudah kita golongkan menjadi konsumen tingkat 1-nya sudah ketemu, konsumen tingkat 2-nya sudah ketemu. Lah di sini karena
teko konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu termasuk konsumen puncak. Enggak apa-apa tuh konsumen tingkat 2 toh. Nah, setelah konsumen tingkat 2 atau konsumen puncaknya mati, nah di situ akan diuraikan oleh dekomposer. Sing termasuk dekomposer apa ini? Jamur. Iya apa ini? Anggap saja ini cacing dan bakteri. Ini. Jadi ini adalah apa? Dekomposer. Dekomposer. Nah, sekarang kita cari polanya. Setelah kita tadi menemukan mengelompokkan dari apa tadi? Dari apa? Konsumen, dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kita cari polanya. Proses makan dan dimakannya bagaimana tadi? Polanya nih. Misalnya tumbuhan, dimakan siapa? Kita cari satu persatu dulu. Nah, misalnya di sini loh, tumbuhan yang ada di hutan ini. Jadi tumbuhan dimakan oleh siapa kira-kira? Kelinci, oke. Itu pola pertama ya. Kelinci dimakan oleh kelinci, kecilikan, ular, ular. Nah, kelinci dimakan ular. Nah, ulangnya datang. Ular, nah, dari yang ada di sini ada yang makan lagi tidak? Siapa? Harimau gemuk loh. Ya bisa ya, itu masuk akal dimakan harimau. Itu polanya. Jadi dari tumbuhan dimakan kelinci, dimakan ular dimakan harimau, dan bawah ini harimau mati dimakan oleh dekomposer. Terus dikembalikan ke tanah lagi untuk menyuburkan tumbuhan. Nah, itu adalah pola yang terjadi. Jadi komputer yang mau golek polanya. Misalnya di sini ada hewan, ulangi. Tumbuhan yang dimakan singo gelendang, ini tahu macan ya. Tumbuhan macan makan tumbuhan mau nggak? Jadi komputer sudah diping, nggak mau. Ini harimau makan tumbuhan orang gelem. Terus gajah makan tumbuhan, benar atau salah? Benar. Ular makan tumbuhan, salah benar? Salah, kan? Terus ini kuda ini makan tumbuhan? Benar. Kelinci makan tumbuhan? Benar. Singo atau apa ini? Leon? Singa makan tumbuhan mau nggak? Mau. Ini kambing atau domba makan tumbuhan mau nggak? Mau. Nah, ini zebra? Mau. Berarti seperti itu ya. Jadi komputer ini diping suka orang berising orang itu yo diping. Kalau yang mau berarti benar salah. Nah, itu pola yang terjadi. Untuk lebih memahami materi tentang ini, kita nyanyi bareng-bareng sekarang. Nyanyi bareng-bareng sampai dilihat layarnya ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan herbivora, macam pengurai, contohnya jamur. Kami senang sudah belajar tentang rantai makanan.
dibagi sesuai dengan kelompok belajar kalian ya. Nah, ada 3 kelompok yang 3 ya. Ini kelompok sana jadi 1, kelompok ini jadi 1, kelompok ini jadi 1. Kalian membuat pola rantai makanan. Pengennya di sawah atau bukan? Di sawah aja ya, biar dekat dengan lingkungan kalian. Nah, ini kalian buat, coba kamu buat, nanti kalian diskusi sih. Ayo mundur. Kamu nanti agak maju sini nggak apa-apa. Nah, diskusikan sebentar. Digambar, kalian buat pola rantai makanan yang terjadi di sawah. Ini maksudnya apa? Kamu ikut sini ya, jelas. Saya kasih waktu, silakan. Saya kasih waktu, silakan dikerjakan. Kita lihat ya. Wes, cukup ya. Nah, cukup. Nanti kita presentasikan. Oh, kamu menceritakan. Ya, ternyata rantai makanan yang di sawah dimulai dari ini. Dipresentasikan ke depan sama kelompok ya. Oke, bisa dipahami. Setelah kalian menggambar, nanti kamu coba mempresentasikannya di depan kelas. Saya kembali ke tempat yang duduknya tadi. Nah, sudah selesai kerjaannya, dikumpulkan ini. Kumpulkan. Sekarang kelompok 1 maju. Apa yang ini menjelaskan? Janda. Ayo Janda. Ambil. Agak sini. Nah, kamu kerja Nah, jelaskan. Yang lain disimak ya. Oke, teman-teman saya akan mempresentasikan hasil. Teman-teman, saya akan mempresentasikan rantai makanan. Rumput ini adalah produsen. Oke, betul. Belalang memakan rumput. Untuk mendapatkan energi, belalang memakan rumput. Energi belalang memakan rumput. Belalang ini hewan herbivora. Herbivora. Nah, selanjutnya kata ini memakan belalang menjadi konsumen tingkat 2. Oke. Dan ulat ini memakan katak menjadi konsumen tingkat 3. Setelah itu elang memakan ulat konsumen puncak atau tingkat 4. Ketika elang mati dimakan oleh dekomposer. Setelah itu diuraikan untuk menjadi pupuk atau humus yang dibutuhkan untuk tumbuhan agar tanah subur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang apa yang dijelaskan kelompok 1? Ada nggak? Tadi misalnya itu. Nah, ayo coba ada yang bertanya atau memberikan masukan. Ada nggak? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kembali. Nah, sekarang karena pembelajarannya sudah selesai, coba ini untuk bahan pemahaman kalian. Silakan dibuka LKS-nya halaman 35. Ini biar untuk mengukur pemahaman kalian tadi tentang rantai makanan itu paham enggak? Silakan dikerjakan dulu. 5.
Dan kita bahas, sebenarnya ya, kita bahas. Coba nomor 1, pertanyaan nomor 1 dari nomor 35 tadi. Siapa ya? Rosi, jawab. Pertanyaan dibaca dulu ya. Ya betul sekali, karena makhluk itu memerlukan energi. Ya betul itu, karena semua makhluk itu memerlukan energi. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitasnya. Gitu. Terus nomor 2, coba siapa ya? Yang cowok, Calvin. Sebutkan 3 bentuk ekosistem alami. Coba. Ekosistem laut Oke, betul. antara lain Ya, ekosistem laut, terus ya pernah ekosistem sawah. Alami berarti tidak dibuat-buat, asli sawah alam. Apa ya? Ada ekosistem laut, ekosistem sawah, sebenarnya hutan. Oke, hutan juga alami kan? Oke. Apa? Danau boleh. Seperti itu, sungai juga boleh. Ya, cukup. Setelah kita koreksi hasil kerja kalian, alhamdulillah semuanya sudah banyak yang paham, hanya 1-2 yang salah. Selanjutnya kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Dari di sini tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Coba. Apa? Tentang rantai makanan, apa rantai makanan nanti? Apa? Hasilnya rantai makanan. Proses makan dan dimakan. Oke, proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Terus selanjutnya tadi juga sudah kita ketahui pola atau urutannya ekosistem, dan semua makhluk hidup itu memiliki peran masing-masing. Tadi ada produsen, artinya apa produsen? Bisa membuat makanan sendiri. Produsen itu adalah bisa membuat makanan sendiri. Biasanya apa? Yang bisa membuat makanan sendiri dalam rantai makanan? Tumbuhan, berupa tumbuhan. Selanjutnya tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Berarti konsumen tingkat 1 disebut hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan. Oke, di situ. Terus selanjutnya ada konsumen tingkat 2, berarti pemakan hewan. Disebut hewan apa? Karnivora, disebut karnivora, pemakan hewan lain, karnivora. Dan nanti terakhir, ketika konsumen puncak mati, akan diuraikan oleh hewan mengurai. Namanya apa? Dekomposer. Nah, dekomposer itu merubah zat anorganik menjadi zat organik atau dijadikan menjadi humus yang membuat tanaman menjadi subur. Nah, itulah proses rantai makanan terjadi. Dan dipahami ya? Oke, seperti itu tadi. Selanjutnya kita refleksi dulu, refleksi. Kira-kira apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Senang ya? Senang. Oke. Terus selain senang apa? Bahagia, bodoh. Senang mungkin bodoh kan? Bahagia itu banyak kok, Mbak. Bisa belajar tentang lingkungan sekitar, ya. Bisa apa nih? Coba. Bahagia ini apa? Belajar tentang caranya berpikir komputer, ternyata dalam merekam data seperti itu. Terus selanjutnya gini, ini pesan dari Pak Guru ya. Nah, tadi pembelajaran ini biar lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Kamu belajar tadi, manfaatnya apa yang kamu rasakan? Ayo coba kamu pahami manfaatnya ketika kita belajar tentang lingkungan sawah, ekosistemnya, rantai makanan. Bisa nggak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari? Coba maknanya. Harus menjaga keseimbangan lingkungan. Dan kini menggunakan pestisida itu boleh, tapi yo pestisida nggak boleh
obat tanaman ini pestisida. Oleh tapi tidak boleh berlebihan. Ketika menggunakan pestisida berlebihan, apa yang terjadi? Bisa merusak rantai makanan, bisa merusak pola rantai makanan tadi. Ularnya mati kabeh. Ketika ularnya mati kabeh, tumbuhannya subur, tapi apa nih? Katanya mati, ulone ya mati, nggak ada dapat makanan. Itu akan merusak sistem keseimbangan lingkungan. Jadi tujuannya belajar ini, kalian semua ini diarahkan biar dapat menjaga lingkungan. Tuh, besok kita lanjut pembelajaran ke lebih mendalam, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Tetapi hanya tentang rantai makanan. Besok kita akan bahas tentang jaring-jaring makanan. Ya, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Siapa yang menjaga? Jadi wakil ketua nih, siapa nih? Fit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.